karate boron, ada kalsiumnya. Jadi kalau terlalu pekat nanti hati-hati. Tapi untuk 200 liter SOP setengah kilo itu gak masalah. Kalsium digabung dengan fosfat yang tinggi dan ada sulfur, kalsium dengan sulfur, itu yang jadi masalah. Kalau untuk Profit Orange dan Profit Maxi tidak masalah ya. Jadi nggak akan ada endapan atau gumpalan. Oke, sahabat Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kami, baik itu YouTube, NPK Mutiara TV, maupun Facebook atau Instagram ya. Ini pertanyaan pertama. Itu dari Slamet Hartono. Ini channel YouTube-nya nih. Profit Orange dan Profit Maxi bisa di-mix untuk hidroponik tidak? Apakah nanti ada yang menggumpal bila dicampur dan dilarutkan jadi satu pekatan? Oke, Profit Orange itu adalah kandungannya paling besar adalah kalium. Terus Profit Maxi kandungan terbesarnya adalah fosfat dan kalium. Kaidah hidroponik antara kalium dengan fosfat digabung gak masalah ya. Yang jadi masalah adalah kalsium digabung dengan fosfat yang tinggi dan ada sulfur, kalsium dengan sulfur, itu yang jadi masalah. Kalau untuk Profit Orange dan Profit Maxi tidak masalah ya. Jadi nggak akan ada endapan atau gumpalan. Oke. Terus yang kedua dari channel Kang Yit Mo. Ini, pupuk NPK kok bisa dicampur bersama dengan kalsium, Pak? Apakah tidak mengurangi fungsinya racikan pupuk tomat fase generatif? Oke. Ada kaidah-kaidah tertentu dalam mencampur bahan nutrisi atau pupuk ya. Yang perlu diingat adalah konsentrasinya. Kenapa larutan pekatan A dan pekatan B itu dipisah? Karena dia pekat sekali ya. Pekat sekali nih. Misalnya untuk kebutuhan kalau dipakai semua ini dalam hidroponik ya. Kebutuhan untuk 1000 liter itu dipekatkan menjadi 5 liter. Nah, ini kan jadi pekat sekali. Dan itu disimpan dalam kurun waktu tertentu. Mungkin bisa seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi keadaan pekat dan disimpan dalam kurun waktu yang cukup lama, ini yang jadi masalah. Tapi toh larutan A dan larutan B, pekatan A dan pekatan B di tandon itu kan digabungkan. Karena apa? Konsentrasinya itu tidak pekat. Sama dengan prinsipnya sistem pengecoran di brosur kita ya. Itu sudah dihitungkan dan ini dikocorkannya adalah ke tanaman yang ditanam di tanah. Ini buffer stok tanah ini besar sekali, jadi nggak masalah ya. Dengan konsentrasi yang ada di brosur kami, terus dilarutkan dan langsung dikocorkan, itu tidak masalah ya. Dan NPK juga kandungan fosfatnya tidak seperti pupuk yang hidroponik grade tinggi-tinggi fosfatnya, MAP itu 61 ya, itu tinggi sekali. Makanya dipisah karena yaitu tadi kurun waktu tertentu pekatan tinggi. Tapi kalau untuk racikan yang ada di brosur kami, baik itu tomat, cabai dan lain-lain, itu tidak masalah karena
kocorkan ke tanah, bapernya tinggi sekali. Oke, terus yang berikutnya Eko Gojek. Maaf, numpang tanya, sistem foliar itu apa ya? Mohon dijawab pemupukan mangga. Foliar ini adalah cara pengaplikasian pupuk atau bahan pestisida itu melalui daun ya. Jadi ada yang ditabur, ada yang dikocor, dan ada yang lewat daun, yaitu namanya foliar ya. Jadi pemupukan yang aplikasinya melalui permukaan daun. Kalau pupuk lewat daun itu cukup di permukaan daun saja, tidak perlu di bawah daun, itu nggak perlu, jadi cukup di permukaan daun. Tapi kalau pestisida itu harus di bawah permukaan daun. Kenapa? Hama kadang-kadang ngumpet di bawah permukaan daun. Tapi kalau untuk pupuk itu cukup di permukaan ya, karena ya pupuk bukan pestisida, jadi nggak perlu hamanya kena itu, karena ya ini nutrisi, cukup di permukaan daun saja. Terus berikutnya dari Wawan Kurnia, berapa dosis untuk MKP per liter anggur fase generatif? Nah, ini kalau bicara anggur, ini sangat sensitif sekali terhadap nutrisi maupun pestisida anggur ini, apalagi masa-masa buah kecil ini, hati-hati sekali. Makanya kami sarankan untuk baik melalui daun ataupun kocor, ini untuk MKP kami sarankan 1 sampai 2 gram per liter air ya untuk anggur. Tapi untuk tanaman lain seperti cabai, tomat, padi itu bisa 2 sampai 4, bahkan ada yang 6 gram per liter. Ini anggur sensitif sekali. Dia perlu pupuk sedikit tapi terus menerus ya. Beda dengan tanaman lain. Sensitif sekali anggur. Terus yang berikutnya dari WSBU channel, Wahyudi channel mungkin ini ya. Tanaman wortel 1,1 hektar butuh berapa kilo ini ya. Oke, untuk jelasa nanti boleh bergabung ke grup Telegram kita, ada komunitas NPK Mutiara untuk petani yang biasa ditanam di tanah, dan ada hidroponik Mutiara yang suka berhidroponik. Oke, untuk ini saya jawab untuk wortelnya ya. Atau bisa jenengan unduh app kita Petani Cerdas, nanti tinggal klik brosur pemupukan. Di situ ada semua, ada jenis tanaman itu kurang lebih 60 lebih jenis tanaman. Oke, untuk ini saya bahas sedikit ya untuk wortel. Untuk pupuk dasar kita pakai Mutiara 1616 dan SS Amopos. Kalau per hektarnya ini 50 kg SS Amopos dan 50 gram NPK Mutiara 1616. Kalau seperempatnya ya tinggal bagi 4 ya, sekitar 12,5 ya, kalau nggak salah 12,5. 16 Mutiara dan 12,5 SS Amopos. Ini pupuk dasarnya. Terus di umur 30 sampai 45 HST, ini growernya per hektarnya itu 100 gram atau 1 kintal, karate plus boroninya 50 kilo, dan subur kali butir itu 50 kilo. Tinggal bagi 4 aja.
Berarti growernya 25 kg, karate plus boronya 12,5 kg, dan subur kalinya 12,5 kg. Jadi 2 kali pemupukan untuk wortel ya. Untuk jelasnya Kang Wahyu ini silahkan gabung di grup Telegram atau unduh app Petani Cerdas ya. Nanti ada cara pemupukan beberapa komoditi tanaman. Terus yang berikutnya adalah dari channel Aris Tapamel. Ini kalau untuk stroberi, nah ini stroberi ya, perbandingan NPK grower dan SOP ini berapa banyak. Oke, ini juga bisa nanti di download Kang Aris ya, di app kita Petani Cerdas. Nanti ada, tinggal klik brosur pemupukan tanaman. Oke, untuk singkatnya saya jawab ya. Grower dan SOP ini biasanya kalau di stroberi ini dikocor ya, dikocor atau dikucur. Itu per drum biasanya growernya 2 kilo ya, karate plus boroninya 1 kilo. Kalau mau ditambah SOP boleh setengah kilo atau 1 kilo. Nah, ini hati-hati, SOP ada S-nya, karate boron ada kalsiumnya. Jadi kalau terlalu pekat nanti hati-hati. Tapi untuk 200 liter SOP setengah kilo itu gak masalah, langsung dikocorkan ya. Kalau mau dengan grower saja itu ya aman. Jadi growernya 2 kilo, SOP-nya setengah kilo atau 1 kilo per drum 200 liter. Oke, mudah-mudahan terjawab Kang Aris. Terus pertanyaan yang terakhir ini dari Arsyah Rifai. Bang, kalau pupuk MAP boleh nggak dicampur sama mikro Vitoplex? MAP kandungan terbesarnya adalah fosfat 61 dan nitrogen itu 13 atau 12. Dan Vitoplex ini hara mikro. Kita lihat di pekatan Abemik untuk hidroponik. Nah, hidroponik ini yang nggak boleh digabung di A itu khusus Merauke Kalnit saja atau Kalinitra untuk balance timbangan. Nah, untuk mikro MAP itu di B, berarti MAP gabung Vitoplex atau Vitaplex ini tidak masalah, nggak ada akan terjadi endapan. Oke, mudah-mudahan semua pertanyaan dijawab dengan puas ya. Kalau nggak puas nanti silahkan gabung ke grup Telegram kita, ada komunitas NPK Mutiara dan hidroponik Mutiara. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Mutiara.